Oke, kita sekarang masuk ke ini Bapak Ibu. Pada analisis data ini. Di muka telah saya sampaikan jelas ya tentang data apa saja yang harus didapatkan ya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan analisis data secara lebih mudah. Begini. Oke. Nah, kita lihat. Pertama, yang tadi ada 3 data ya Bu ya. Ada 3 data Bapak Ibu ya. Data tentang proses pembelajaran atau kegiatan guru. Yang kedua data tentang apa? Tadi keaktifan siswa. Yang ketiga data hasil belajar itu ya. Nah, kita bagaimana cara melakukan analisisnya. Ini. Nah, ini data yang tadi. Nah, ini ya. Ini tinggal dibaca aja hasil observer 1, lalu hasil observer 2, hasil observer 3. Dibaca aja data-data ini ya. Ini skornya berapa, kemudian tanggapan dari observer 1 gimana, skor berapa dari observer 2, tanggapannya gimana, kemudian bagaimana skor yang beda observer 3, bagaimana tanggapannya. Lalu dari ini kita buat model begini. Nah, ini caranya tabel hasil analisis data, refleksi, dan kesimpulan. Jadi dari hasil observer 1 ya, observer 2, observer 3, lalu kita ambil untuk memudahkan melakukan refleksi, kita buat tabel seperti ini. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini tabelnya, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom ya. Ini kolom pertama adalah aspek yang dianalisis, kolom kedua adalah observer 1, kolom kedua adalah observer 2, dan kolom ketiga adalah observer 3. Oke ya. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang dianalisis itu pembelajaran secara umum. Yang kedua, pada langkah-langkah pembelajaran secara detail. Nah, hasil observer 1, 2, dan 3, tinggal aja ditulis di sini. Tadi itu sudah ada. Ya. Ini hasilnya. Ini adalah hasil, ini tanggapan terakhir dari observer 1. Kemudian ini tanggapan dari observer 2. Ini tanggapan observer 3. Lalu Bapak Ibu tulis di sini aja. Ini ya. Observer 1 mengatakan hasil pengamatannya menunjukkan bahwa pembelajaran secara umum sudah berlangsung dengan baik. Observer 2 mengatakan sudah baik. Observer 3 mengatakan sudah baik. Hanya masing-masing observer ini pada langkah-langkah pembelajaran itu berbeda-beda. Lihat ini. Beda ya. Ini kita dapat dari mana? Dari tadi dulu, dari sini tadi ya. Nah, dari komentar ini, dari sini. Ini kita tinggal tulis saja di sini. Sehingga kesimpulannya, nah ini kesimpulan, dari 3 observer menunjukkan bahwa pembelajaran secara umum sudah bagus, tetapi harus ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, Bapak Ibu sesuaikan aja contohnya ini. Yang diperbaiki apa saja? Nah, ini Bapak Ibu bahasa dari tanggapan observer 1, 2, dan 3. Oke, saya kira itu cara yang paling mudah dan sederhana. Bisa dipahami ya, nanti silakan dibaca ulang di petunjuknya. Oke, ini cara menganalisis, refleksi, dan kesimpulan dari proses pembelajaran. Berikutnya, sekarang tentang keaktifan siswa. Nah, ini sama ya tadi ya ini ya. Ini observer 1 sudah menulis datanya ini adalah catatannya. Kemudian observer 2, datanya ini catatannya. Kemudian observer 3, ini catatannya. Terus bagaimana kesimpulan terakhirnya? Kita tulis dalam bentuk begini. Kondisi keaktifan siswa, keaktifan secara umum, persentase keaktifan. Secara umum, observer 1 mengatakan keaktifan siswa sudah baik. 2, baik. 3, baik. Hanya persentasenya observer 1, 2, 3 bisa beda. Ini begini persentasenya untuk observer 1, ini persentase observer 2, ini persentase observer 3. Nah, untuk memadukan ini semuanya, lalu kesimpulannya di sini. Berdasarkan 3 observer menunjukkan bahwa secara umum keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran sudah baik. Hal ini ditunjukkan persentase rata-rata dari 3 observer adalah sebagai berikut. Berarti di sini adalah rata-ratanya. Rata-rata, ini di rata-rata hasilnya begini. Entah ini benar atau salah nanti di lagi ya. Saya merata-ratanya. Tapi intinya adalah bahwa persentase ini adalah hasil rata-rata.
Itu yang ditanyakan oleh Bapak tadi, oleh Bapak siapa tadi ya, Makinuddin atau siapa tadi ya. Itu adalah hasil rata-ratanya di sini. Tapi kalau untuk yang proses pembelajaran yang di sini tadi, ya ini kesimpulannya adalah apa yang harus diperbaiki itu berdasarkan pada komentar dari observer 1, 2, dan 3. Semua dicantumkan di bawah. Tapi kalau keaktifan siswa, nah tinggal di sini. Persentasenya adalah rata-rata. Oke, itu saya kira caranya menganalisis data dan refleksi keaktifan siswa. Oke, saya kira gampang ya, itu saya kira tidak sulit itu untuk dicermati, dipahami itu. Oke, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah ini. Maaf, sebelum yang terakhir ini kan data, ini hasil analisis ya tentang keaktifan ya. Kemudian hasil ini kita masukkan di dalam tabel, namanya tabel indikator kinerja keaktifan siswa. Tabel indikator kinerja keaktifan siswa itu begini. Nomor 1, 2, 3, tinggi, sedang, rendah. Ya. Kemudian kondisi awalnya ini adalah ini 5%, 2%, terus 5%. Ini dari mana ini angka ini, Bapak? Angka ini didapatkan dari hasil observasi sebelum melakukan PTK yang kita tulis di bagian latar belakang masalah. Jadi kalau Bapak Ibu membuat judul ono keaktifan siswa, maka nanti di latar belakang harus ada data ini. Data kondisi awal. Nah, data kondisi awal ini didapatkan dari hasil observasi sebelum melakukan PTK. Ini kondisi awalnya. Kemudian siklus 1 didapatkan hasil ini. Dari mana ini? Dari tadi. Dari ini, hasil rata-ratanya. Nah, kita temukan di sini. Berarti kalau kita lihat dari kondisi awal ke siklus 1, dari tabel ini sudah menunjukkan adanya peningkatan. Betul enggak? Ini yang kategori rendah 75% sebelum PTK dilakukan. Setelah PTK dilakukan ternyata menjadi turun. Yang sedang 20 menjadi naik. Yang tinggi 5 menjadi naik. Ini berarti membuktikan bahwa keaktifan siswa itu sudah meningkat ketika kita melakukan PTK. Nah, ini tinggal ditindaklanjuti pada siklus kedua. Oke, baik, ini adalah contoh. Nanti bisa Bapak Ibu ulang kembali, cermati kembali di dalam contoh yang sudah kita upload. Sekarang analisis data tentang hasil belajar. Hasil belajar ini ya, hasil ini ya. Nah ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, bahwa nilai siswa ini kita harus punya KKM KD ya, KKM KD. Ini berarti menurut nilai ini kita dapatkan bahwa untuk KD 1, KKM 70, atau siklus 1 pakai KD 1 KKM 70. Berarti di sini kita lihat siswa yang bernama ABC itu 65, 65, 67. Berarti ini belum tuntas. Karena belum tuntas, maka kita buat rata-rata di sini. Yang belum tuntas adalah 3 dibagi 8 kali 100% ada 37,5%. Berarti hasil belajar siswa yang belum tuntas itu ada 37,5%. Artinya yang nilainya belum mencapai KKM KD ya, pada siklus 1 ya, pada siklus 1. Kemudian pada yang sudah tuntas ini berarti yang nilainya sama atau lebih besar dari KKM 10. Sudah tuntas berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada 5 dibagi 8 kali 100% 62,5%. Ya, berarti di sini kita lihat bahwa pada siklus 1 nilai siswa atau persentase siswa yang sudah tuntas ada 62,5%, yang belum tuntas 37,5%. Saya kira itu gampang ya, jadi tidak sulit untuk Bapak Ibu semuanya di dalam mengerjakan ini. Gampang. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Gampang bagi Bapak, Pak, karena sudah lihat. Bagi saya ya, bagi saya problem. Saya kan bilang bagi Bapak Ibu, kan saya. Tapi bisa dipahami enggak ini? Bisa ya? Bisa, Bapak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Cuma paling nanti pas pelaksanaan pengerjaan lah itu Bapak siap-siap aja digendong pertanyaan, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan tadi siapa? Iya, Pak. Bu Yani ya, Pak. Ya. Itu tadi kan dari kondisi awal pada tabel, kemudian setelah dilakukan
pada siklus pertama sudah ya siklus 1 itu sudah ada peningkatan. Apakah boleh misal Bapak terus berhenti karena sudah menunjukkan peningkatan kayak gitu Bapak? Apakah masih tetap harus siklus keduanya dilaksanakan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Satu, dasarnya adalah bahwa PTK itu dilakukan minimal 2 siklus. Ya, kemudian maksimal 3 siklus, jangan lebih dari 3. Dah, itu jalannya. Jadi kalau misalnya di siklus 1 walaupun sudah meningkat, dilanjutkan pada siklus 2. Dan saya yakin kok di siklus 1 meningkatnya belum tajam. Dan kalau tajam malah jadi pertanyaan. Pertanyaannya apa kok bisa ya? Prosesnya sangat kecil kok meningkat tajam, itu jarang terjadi. Kalau terjadi betul meningkatnya tajam, itu malah dipertanyakan. Mungkin gurunya dukun atau gurunya dewa atau apa ya, tidak mungkin. Nah, maka di sini dilanjut pada siklus 2 gitu alasannya ya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap di siklus 1 naiknya tajam lah. Nah, yang landai aja gitu ya. Siklus 2 juga tidak perlu tajam-tajam, yang penting mengalami peningkatan. Itu Bu ya. Jadi tetap dilanjutkan pada siklus kedua. Karena minimal PTK dilakukan 2 siklus, maksimal 3. Oke? Ada lagi pertanyaan, Bu? Ada lagi pertanyaan? Keluhan, Pak, nggak pertanyaan. Oh, Pak, keluarnya apa? Ya, kalau sedang menyelesaikan, tapi sudah ngantuk, kok rasanya mentok mikirnya. Udah nggak bisa mikir, hilang semua. Oke, sekarang nggak bisa mikir, Ibu. Gimana? Oke, baik. Tapi ini sudah bisa bisa dicermati dulu ya soal nanti mengerjain gimana ya, sudah ya. Iya. Artinya adalah, bisa, Pak. Oke, artinya adalah bahwa analisis data di PTK itu jangan dibayangkan sing seperti Bapak Ibu membahas skripsi atau tesis, itu sederhana begini caranya. Oke ya. Baik. Ini tadi sudah juga. Nah, ini itu untuk yang hasil belajar, indikator hasil belajar tadi gini ya. Ini juga begini. Kita buat indikator kinerja seperti ini, hasil belajar. Indikator nilai belum tuntas, sudah tuntas. Kondisi awalnya juga 75, 25. Ini adalah kondisi awal, adalah kondisi sebelum Bapak Ibu melakukan PTK. Jadi ulangan sebelum dilakukan PTK ya. Sebelum menerapkan PTK. Ini misalnya di kondisi seperti ini, ternyata hasilnya dari rata-rata ini diperoleh hasil seperti ini. Sehingga ini jelas mengalami peningkatan. Ya. Yang belum tuntas dari 75 menjadi 37. Yang tuntas dari 25 menjadi 62. Mengalami peningkatan. Tapi tetap diteruskan pada siklus kedua. Agar sesuai dengan standar pembuatan PTK, yaitu minimal 2 siklus. Dan ini saya kira peningkatannya belum jadi masih perlu harus ditingkatkan lagi. Itu 2 alasan. Baik, itu adalah berhubungan dengan bagaimana cara melakukan analisis. Nah, setelah dilakukan analisis, kemudian refleksi. Ini kan siklus 1, Bapak Ibu, betul ya? Siklus 1 kan ini. Nah, maka dari hasil itu kemudian nanti ditindaklanjuti pada siklus kedua. Gitu. Nah, sekarang logikanya. Kalau di siklus 1 itu sudah ada refleksi, sudah ada pengalaman, maka nanti siklus kedua kira-kira gimana? Lebih baik atau lebih buruk? Baik. Harusnya baik. Harusnya baik. Harusnya baik. Betul, karena belajar dari hasil pengalaman di siklus 1. Kan itu ya. Oke, nah maka di sini Bapak Ibu semuanya untuk melakukan tindak lanjut ini, untuk nanti ditinjak lanjut pada siklus 2, Bapak Ibu buat tabel seperti ini. Ya. Ini kesimpulan. Dari mana ini? Dari tadi yang di atas tadi loh. Yang tadi loh. Ya, dari ini loh. Mana tadi? Ya, dari sini ya. Nah, dari sini, kesimpulan dari sini. Kemudian kita tulis di sini yang terakhir. Nah, ini kesimpulan tadi. Nah, dari kesimpulan ini kan kita lihat di situ Bapak Ibu. Dari 3 observer menunjukkan bahwa pembelajaran secara umum sudah bagus, tetapi harus ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, ini menjadi pedoman dari guru yang melakukan PTK untuk memperbaiki tindakan untuk siklus kedua.
Bisa dipahami ya? Nah, hasil refleksi dan perbaikannya adalah ini. Ini adalah nanti harus menjadi referensi bagi guru yang melakukan PTK untuk dilakukan pada siklus kedua. Berarti kalau demikian, di siklus kedua tentunya pembelajarannya harus lebih baik karena sudah mendapatkan masukan dari hasil refleksi di sini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya kira itu yang paling mudah untuk bisa kita pahami. Baik. Ada pertanyaan tidak ada? Gampang itu? Dalam arti penjelasan saya bisa dipahami itu maksud saya. Bisa dipahami itu Bapak Ibu? Bisa sekarang. Oke, sekarang. Berusaha bisa. Oke, sekarang ya. Oke, nanti setelah ini kita akan praktek ya. Maka saya sampaikan di sini LK-nya. Oke, sama dulu ini nanti bisa Bapak Ibu bisa pelajari kembali, nanti saya share videonya untuk dipelajari. Sekarang kita masuk di sini dulu. Videonya materinya Pak, videonya materinya sekalian. Ya nanti, materinya sudah di-share di Simudik. Iya. Di Simudik kan sudah ada materinya toh? Di Simudik. Sudah ada toh Simudik? Sudah ya. Sudah ada lengkap di situ. Nanti bisa dibaca. Sekarang kita masuk ke LK dulu ya. Ini LK dulu. Nah, ini LK-nya. Ini adalah contoh LK yang harus Bapak Ibu buat. Ini namanya LK 5. Wah, urut ya, saya tidak tahu. Kan Pak Teguh katanya paling akhir LK berapa? 3 atau 4 sih? 3 ya? Wis belum 4, 5. Jadi 4 tidak ada ya. Jadi saya beri nama LK 5 itu aja ya. Ini cara membuatnya LK. Ini contoh mengerjakan LK-nya begini. Jadi nanti Bapak Ibu membuat ini. Ingat bahwa di sini Bapak Ibu hanya melakukan simulasi. Ya, jadi tidak praktek di kelas. Ingat ya, karena waktunya tidak mungkin Bapak Ibu praktek di kelas. Tapi hanya cukup simulasi, mengisi instrumen. Oke. Yang kedua, simulasi, menganalisis data. Baru nyambung lagi. Dan simulasi bagaimana melakukan perbaikan. Itu aja. Ini contohnya ini. Nanti baru mengerjakan seperti ini. Praktek action siklus 1. Simulasi mengisi instrumen. Ya, jadi hanya simulasi. Judulnya Bapak Ibu nanti tulis di sini. Dan Bapak Ibu nanti mencantumkan hasilnya ini. 1, 2, 3. Yaitu observer 1, observer 2, observer 3. Jadi proses pembelajaran dengan model apa. Ini kalau ini contoh kan model master learning. Nanti Bapak Ibu hanya ngisi di kotak-kotak ini. Kemudian yang kedua simulasi mengisi instrumen keaktifan siswa. Nanti Bapak Ibu masukkan di sini hasilnya. Caranya gimana? Gini, instrumen Bapak Ibu yang sudah dibuat kemarin itu diisi pakai tulis tangan, oke ya? Pakai tulis tangan. Kemudian di bawah ini juga seperti contoh diberikan tanggapan seperti ini. Usahakan tulis tangan. Nah, iso tulisannya beda ya. Karena ini observer 1, observer 2, observer 3. Berarti kan wongnya beda loh itu ya. Karena orangnya beda, maka tulisannya pun berbeda. Kan ini kan simulasi kan. Jadi orangnya berbeda masa. Nomor 1, 2, 3 tulisannya kode. Maka nanti beda. Nah, ini di print out dulu instrumennya itu, di print out kemudian diisi. Setelah diisi kemudian di-scan. Setelah di-scan nanti dimasukkan di sini. Oke, 1, 2, 3. Gitu ya. Dan berikutnya untuk keaktifan saya juga begitu. Di print out dulu, kemudian diisi, kemudian di-scan, lalu masukkan di tabel ini 1, 2, 3. Oke ya. Kemudian berikutnya hasil belajar, tinggal Bapak Ibu nanti berikan contoh aja muridnya berapa. Di sini, misalnya muridnya ada 30, nanti buat tabelnya ada 30 kolom. Dengan silakan diberi ini juga nilainya ngarang aja, kira-kira lah. Ngarangmu namanya simulasi, tidak perlu sungguhan. Jadi kira-kira wae nilainya berapa. Dikarang aja Bu, karang aja. Hanya ini kita hanya simulasi, hanya belajar bagaimana mengisi instrumen dan kemudian bagaimana menganalisisnya. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah praktek action siklus 1. Ini
simulasi analisis data refleksi ini. Judulnya begitu, kemudian ini datanya, ya nanti hasilnya di sini. Ini data disampaikan lagi, hasilnya ini. Ini nanti yang Bapak Ibu buat. Ini ya, seperti ini. Berikutnya adalah keaktifan siswa, ini datanya, kemudian hasilnya adalah ini. Kemudian berikutnya yang yang hasil belajar, ini hasilnya, kemudian ini indikator. Dah, perbaikannya yang terakhir. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk mengerjakan nanti silakan untuk di-download tadi. Kemudian kita lihat bentar, tabelnya ini. Nah, ini LK5-nya. Nah, ini LK5 Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita buatkan kolom-kolomnya. Ini ya. Nanti tinggal Bapak Ibu ngisi aja. Ini kolomnya LK5 judulnya ya, LK5. Kemudian di sini diisinya judul Bapak Ibu apa, misalnya apa ya, dan seterusnya ya. Kemudian nanti ini sudah saya berikan kolom. Ini observer 1, 2, 3, nanti silakan dikopikan di sini hasil skemanya untuk pembelajaran dengan menggunakan model apa. Kemudian yang kedua keaktifan siswa, juga nanti masukkan di sini instrumennya yang sudah diisi. Kemudian hasil belajar di sini diisi berapa, tambahi jumlah jumlah kolomnya. Oke, tergantung siswa berapa. Terus nanti lagi actionnya analisisnya, tulis lagi judulnya apa. Kemudian ini masukkan lagi tadi loh hasil instrumen tadi ya. Kemudian ini tinggal ini ngisinya bagaimana berdasarkan kesimpulan dari 3 observer ini diisikan di sini. Saya berikan kolom. Oke. Kemudian keaktifan juga itu. Ini isi, kemudian kesimpulannya seperti apa diisikan di sini. Oke, demikian juga yang ini indikator keberhasilan, ke indikator keberhasilan juga di sini. Ini kondisi awal berapa persen, siklus 1 berapa ya. Ini kan baru siklus 1. Terus kemudian hasil belajar ini berapa nilainya, kemudian silakan untuk di persentase, ini berapa yang tuntas, berapa yang belum, dan nanti diisikan di sini. Kondisi awal berapa yang tuntas, siklus 1 berapa yang sudah tuntas. Oke, kalau sudah semuanya itu, kemudian nanti rencana tindak lanjutnya apa atau perbaikannya, kesimpulannya apa, kemudian hasil evaluasi dan perbaikannya apa. Bapak Ibu silakan untuk tulis di kolom ini. Oke, itu adalah LK5. Silakan Bapak Ibu nanti untuk pelajari kembali petunjuk-petunjuknya, kemudian silakan untuk di-download materi-materinya, kemudian nanti lihat lagi videonya kalau belum jelas. Atau bahkan di dalam materi sudah dijelaskan. Ada penjelasan yang sudah detail sekali di sana. Oke, saya kira itu dulu Pak Wismanya untuk tugas yang harus Bapak kerjakan, dan ini Bapak Ibu kumpulkan kapan itu? Kapan ya? Depan. Oh, enggak, enggak. Hari Kamis itu siklus kedua. Kalau siklus kedua nanti gampang karena sudah niru siklus 1 ya. Hari Kamis mau AKG, Pak. Mau apa? AKG tanggal 19. Oh iya betul, ada AKG Kamis. Oh, berarti ada yang Kamis, ada yang Jumat. Terus hari apa yang siklus kedua? Suaranya Rabu, Pak ya? Oh, Rabu. Rabu, Pak. Oke, Rabu ya. Rabu, Pak. Oh, baik. Jadi gini, ini hari Senin mengerjakannya, nanti hari Selasa malam ya. Nah, iso wis dikumpulke semua, Bu. Kan kudu ngoreksi barang. Gitu ya. Ini jadi. Ini mulai nanti sore mulai. Kemudian besok Selasa rampung. Sekarang, Pak. Kayaknya rampung, Pak. Karena gini, Bu, kalau saya bisa menjelaskan siklus kedua, kalau siklus 1 sudah dikerjakan. Iya. Bisa toh, Ibu? Insya Allah. Insya Allah bisa. Tapi mohon maaf, jangan lupa juga yang tadi sudah diisi teknis pengisiannya dan yang sudah di situ untuk di-share juga, Pak.
Nanti kita hilang semua. Ya, Bu. Pak, itu materi-materinya yang di-share, yang saya jelaskan tadi sudah ada di Simudik. Nanti silakan di-download aja. Termasuk video ini nanti akan kita share. Oke. Ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan, Pak. Siapa ini? Bu Yani, Pak. Oke, silakan. Gimana? Dan saya untuk tadi kan ada lembar data observasi itu yang harus di-scan ya, Bapak? Iya, betul. Apakah nanti dalam teknis penguploadannya ada dibatasi kapasitas tertentu? Karena saya terkendala kemarin saat LK2 itu pada metodologi saya tidak berhasil untuk mengupload karena ada dua tabel, dua skema, ya itu saya print screen, ataukah itu karena seperti itu sehingga untuk diuploadnya itu error, Pak? Oke, baik, terima kasih. Gini, caranya begini ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah menyusun itu pakai Word ya, kemudian nanti Bapak Ibu dibuat dalam bentuk PDF. Ini bentuknya. Jadi nanti yang diupload tugasnya itu bukan dalam bentuk Microsoft Word, tapi dalam bentuk PDF. Itu nanti akan lebih kecil. Gitu. Jadi jangan sampai menguploadnya itu pakai Microsoft Word, tapi pakai PDF. Bisa dipahami? Cukup itu nanti. Karena kemarin terkendala sinyal, jadi convertnya lama sekali. Terima kasih, Bapak. Nah, tadi di PDF kan ya. Jadi jangan sampai, jadi ngumpulkannya nanti di PDF kan. Ingat ya, di PDF kan. Jangan pakai Word. Kalau pakai Word tidak cukup nanti. Tidak akan cukup. Tapi ini tidak dibatasi kapasitas nggak, Pak? Baik, kalau pakai contoh seperti ini, punya saya ini mesti cukup. Gitu. Ada batasan memang. Tapi kalau Bapak Ibu mencontoh seperti yang saya buatkan di sini, ini mesti cukup. Ini kan saya buat PDF ini. Ini kan PDF, Bu ya. Oke ya, ini kan PDF ini. Nah, ini cukup. Tapi kalau dalam bentuk Word tidak akan cukup. Gitu ya. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Boleh menggunakan aplikasi cam scanner nggih, Pak, untuk scan-nya? Oh, boleh. Silakan. Yang penting di scan pakai cam scanner lebih mudah. Oke, boleh. Baik, jangan pakai foto loh ya. Kalau di foto nanti besar. Jadi di scan, di scan cam scanner itu nanti formatnya dalam bentuk PDF. Paham ya? Kalau formatnya pakai JPG itu tidak cukup nanti. Jadi formatnya pakai PDF di cam scanner, lalu di format PDF, lalu baru dimasukkan di dalam LK5 tadi. Insya Allah cukup. Dicoba dulu lah ya, dicoba. Mula Bapak Ibu, mulai siang ini nanti silakan Bapak Ibu sudah dimulai pekerjaannya agar tidak terlambat dan sekaligus saya bisa menilainya lebih lebih gasik gitu, sehingga nanti Insya Allah hari Rabu saya bisa melakukan review sekaligus menyampaikan yang siklus kita. Itu Bapak Ibu? Insya Allah, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Halo. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri Bapak Ibu? Saya Bapak. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengerjakan LK, termasuk di dalamnya dalam pengisian instrumen kita, Pak. Ya, okay. Instrumen itu yang kita buat mulai dari instrumen guru, terutama yang proses pembelajaran ini guru dan juga siswa itu kan instrumen yang kita buat belum ada reviewnya benar apa tidak, termasuk saya misalnya ya Bu. Kalau yang tadi sudah dicontohkan sama Bapak Teguh, reviewnya mungkin sudah bisa, oh ini yang bisa lanjut gitu. Kalau yang misalnya yang belum fix itu bagaimana Bapak? Atau menunggu apa istilahnya revisian atau konsul ke Pak Teguh atau bagaimana? Gini aja Bu. Gini aja. Ibu standarnya adalah pakai contoh aja ya. Pakai contoh yang sudah kita berikan itu contoh. Kalau sudah kira-kira sesuai dengan itu, berarti sudah oke. Ya. Yang penting di indikator-indikatornya itu ada rujukannya di kajian pustaka. Udah itu ya. Jadi yang penting Ibu sekarang tidak perlu rumit-rumit untuk itu sudah pas betul atau belum. Ya. Jadi yang penting tahu dulu bagaimana prosesnya. Oh begitu, berarti tinggal, masih secara umum gitu, nggih. Oke, tinggal nanti diperbaiki aja pada masa-masa yang datang.
Oke. Silakan instrumen yang sudah dibuat diisi. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti sebagai yang terakhir saya sampaikan mohon untuk LK5-nya segera diselesaikan sehingga besok kalau bisa nanti malam sudah selesai. Sudah selesai ya, sehingga nanti saya bisa koreksi. Amin. Pagi-pagi sudah koreksi sampai sekarang. Nanti malam sudah saya bisa memberikan reviewnya, sehingga hari Rabu nanti siang atau pagi saya bisa review dan melanjutkan untuk siklus. Nonton nggih? Oke, semoga lancar Bapak Ibu. Amin. Lancar pekerjaannya. Oke, saya kira demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini dan mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian selamat bekerja. Selamat bekerja Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.